Pep Legenders resmi gabung Manchester City, Kolo Toure menyusul. Kabar mengejutkan datang dari Manchester City. Fabrizio Romano, jurnalis terpercaya dalam urusan transfer pemain dan staf, mengonfirmasi bahwa Pep Legenders akan bergabung dengan staf pelatih Manchester City. Legenders, yang sebelumnya menjadi tangan kanan Jurgen Klopp di Liverpool, kini akan memulai babak baru dalam karirnya bersama Pep Guardiola. Langkah ini menandai pergeseran besar dalam struktur pelatih elit Premier League. Legenders dikenal dengan pendekatan taktis dan perannya yang sangat berpengaruh selama masa kejayaan Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Kini, ia akan menambah kekuatan intelektual di balik layar Manchester City yang sudah mendominasi kompetisi domestik dan Eropa di bawah asuhan Guardiola. Menariknya, Romano juga menyebutkan bahwa mantan bek Arsenal dan Manchester City, Kolo Toure, bisa menjadi nama besar berikutnya yang akan bergabung. Jika rumor ini benar, maka Manchester City akan memperkuat staf mereka dengan kombinasi pengalaman, strategi, dan koneksi mantan pemain top yang solid. Langkah ini menunjukkan ambisi berkelanjutan dari Manchester City untuk tetap berada di puncak dan terus berinovasi dalam filosofi permainan mereka. Man City mau gerak cepat di bursa transfer. Manchester City mau bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini. Sebab, Citizens ingin skuadnya siap tempur di Piala Dunia Antar Klub 2025. City cuma bisa menjuarai Community Shield musim lalu. Setelah itu mereka gagal total di 4 kompetisi yang diikuti, termasuk saat kalah dari Crystal Palace di final Piala FA. Padahal City sempat melakukan perombakan di bursa transfer Januari dengan mendatangkan 4 pemain yang menghabiskan 200 juta pound. Sayangnya, hanya Omar Marmoush yang boleh dibilang tampil lumayan. Maka Piala Dunia Antar Klub 2025 bisa jadi kesempatan terakhir untuk City meraih trofi. Demi mewujudkan misi menjuarai kompetisi itu, manajemen klub siap menggelontorkan dana besar untuk memperkuat tim di bursa transfer. Kami merasa sangat puas dengan para pemain ini. Ada 4 pemain di bursa transfer Januari. Dan itu memberikan ide untuk kami bergerak di musim panas, karena kami akan melanjutkannya musim panas ini, memenuhi kebutuhan klub. Dan saya bisa bilang kepada Anda hari ini, bahwa di hari pertama musim baru, kami sudah punya target pemain yang diinginkan, posisinya apa, dan ada opsi nomor 1, opsi nomor 2. Dan kami akan menuntaskannya transfer dengan cepat. Misi kami adalah menjalani Piala Dunia Antar Klub dengan skuad baru. Joan Garcia bikin Barcelona dan Manchester City saling sikut di bursa transfer. Rencana Barcelona untuk merekrut kiper muda Espanyol, Joan Garcia, mendapat tantangan besar. Manchester City dilaporkan ikut masuk dalam perburuan, membuat Blaugrana terancam gagal mengamankan salah satu target utama mereka musim panas ini. Pemain berusia 24 tahun tersebut memang telah lama masuk radar Barcelona. Klub Katalan melihatnya sebagai solusi jangka panjang untuk posisi penjaga gawang. Ketertarikan Barca semakin menguat setelah Newcastle United memutuskan mundur dari persaingan. Namun situasi berubah drastis. Manchester City, di bawah arahan Pep Guardiola, kini menjajaki opsi baru di bawah Mistar. Masa depan Ederson di Etihad Stadium tengah digoyang oleh tawaran besar dari klub Arab Saudi, sementara pelapisnya, Stefan Ortega, juga dikabarkan tertarik hengkang. Meski keduanya masih terikat kontrak hingga 2026, City tak ingin kecolongan. Profil Joan Garcia dinilai pas dengan gaya permainan City yang menuntut kiper bisa membangun serangan dari belakang. Masuknya The Citizens membuat peluang Barcelona semakin terjepit. Garcia memiliki klausul rilis sebesar 25 juta euro. Ketertarikan dari berbagai klub membuat situasinya semakin kompleks. Ia juga disebut ingin melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan dan akan mengumumkan pilihannya pada awal pekan depan. Erling Haaland rela tak liburan,
bos Manchester City tebar ancaman buat rival. Khaldun Al-Mubarak menebar ancaman kepada pesaing Manchester City untuk menebus musim mereka yang mengecewakan. Manchester City finish di peringkat ketiga Liga Primer untuk pertama kalinya sejak debut Pep Guardiola pada 2016/17, dan mendapatkan total poin terendah mereka dalam 9 tahun. Man City juga tersingkir dari Liga Champions sebelum babak 16 besar untuk pertama kalinya sejak 2012. Mereka pun berakhir tanpa trofi utama untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, kalah di final Piala FA dari Crystal Palace. Namun bos klub Khaldun Al-Mubarak telah berjanji tim tidak akan membiarkan musim yang buruk lagi saat mereka kembali setelah musim panas. Mereka ingin kembali, dan mereka ingin kembali dengan semangat. Saya dapat melihat semangat itu, dan para pemain ini, mereka ingin kembali ke pramusim. Biasanya para pemain ini libur, dan mereka mulai berpikir tentang waktu liburan, dan sebagainya. Sejujurnya, setiap pemain yang saya ajak bicara mengatakan kepada saya, kami akan kembali. Kami siap untuk kembali dalam waktu 3 minggu. Saya berbicara kepada Rodri sebagai contoh, dia ingin bermain. Erling tidak ingin pergi berlibur. Dia ingin tetap bersama fisioterapis dan mempersiapkan diri untuk musim depan. Itulah sikap yang Anda inginkan, dan itulah mengapa Anda melihat saya begitu positif. Kami akan kembali dengan kuat yang disertai banyak hal positif. Man City dan AC Milan Deal, Tijani Reijnders selangkah lagi berkiprah di Premier League. Manchester City dan AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer Tijani Reijnders musim panas ini. City awalnya mengajukan tawaran pembukaan kepada klub San Siro pada Kamis malam, yang kabarnya terdiri dari biaya awal sebesar 55 juta euro dengan tambahan 5 juta euro. Setelah melihat tawaran pembukaan itu ditolak dengan cepat oleh pejabat klub Italia itu, Manchester City diharapkan untuk mempertahankan negosiasi dan kontak mereka untuk pemain internasional Belanda itu, yang dipandang sebagai target utama untuk bursa transfer musim panas. Tijani Reijnders diyakini sebagai satu dari 4 pemain baru yang diantisipasi untuk masuk ke skuad utama Pep Guardiola musim panas ini, sebelum kemungkinan pemain yang keluar diperhitungkan karena sejumlah pemain yang ada dan masa depan mereka masing-masing masih diragukan. Ketua klub, Khaldun Al-Mubarak juga mengungkapkan awal minggu ini bahwa niat tegas dari dalam klub adalah untuk menyelesaikan transfer sebelum dimulainya Piala Dunia antar klub FIFA akhir Juni nanti, dan sekarang tampaknya kedatangan pertama hampir selesai. Menurut Orazio Accomando dari DAZN, Manchester City dan AC Milan kini telah mencapai kesepakatan atas transfer Tijani Reijnders ke Stadion Etihad musim panas ini. Transaksi bernilai sekitar 70 juta euro secara total, dengan bonus potensial yang termasuk dalam angka tersebut, dan hanya rincian birokrasi akhir yang masih harus diselesaikan antara kedua belah pihak. Manchester City mungkin memiliki kemungkinan untuk secara resmi menyambut Tijani Reijnders ke klub paling cepat minggu depan. Jendela transfer musim panas mini dibuka untuk tim pada hari Minggu selama periode 10 hari menjelang Piala Dunia antar klub FIFA.